Graf terbagi menjadi 3 macam pewarnaan, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Sedangkan untuk pewarnaan total diperoleh dari gabungan pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Pewarnaan total graf bertujuan untuk mewarnai seluruh sisi dan simpul sehingga diperoleh jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai setiap sisi dan simpul pada graf. Dan jumlah warna minimum tersebut disebut bilangan kromatik. Berikut adalah menentukan kromatik total pada graf pizza. Pewarnaan total pada graf pizza bisa dicari dari graf pizza dengan N terkecil yaitu 2. Syarat dan pewarnaan total yaitu simpul maupun sisi yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Didapatlah pewarnaan total pada graf pizza sebagai berikut. Dari hasil perhitungan ini didapat bahwa graf PZ2 memiliki 4 warna, PZ3 memiliki 5 warna, dan PZ4 memiliki 6 warna, yaitu atau PZ2 dan PZ3, PZ4 secara berturut-turut memiliki bilangan kromatik total yaitu 4, 5, dan 6. Dari sini dapat ditarik sebuah pola dari bilangan kromatik total graf pizza yaitu N+2. Masuk ke bagian pengaplikasian graf di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh kasusnya. Ada 7 jenis zat yang perlu disimpan di dalam gedung. Beberapa pasang dari zat itu tidak disimpan di dalam ruangan yang sama, karena campuran gasnya mudah meledak. Untuk zat yang semacam itu, perlu dibangun ruang-ruang terpisah yang dilengkapi ventilasi dan penyedot udara keluar yang berlainan. Jika lebih banyak ruang yang dibutuhkan, berarti lebih banyak ongkos yang akan dikeluarkan. Karena itu, perlu diketahui berapa banyak minimum ruangan yang akan diperlukan untuk menyimpan semua zat kimia dengan aman. Pertama-tama, perlu diketahui berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk dapat menyimpan semua zat kimia dengan aman. Tabel di atas menginterpretasikan dari 7 jenis zat, yaitu N, M, O, P, Q, R, dan S. Tanda silang pada tabel menandakan bahwa zat kimia tersebut tidak dapat disimpan dengan zat kimia yang lain. Kemudian akan ditentukan graf dari tabel tersebut dengan cara membuat simpul sesuai dengan jumlah zat kimia tersebut, yaitu ada 7 simpul. Maka didapatlah bentuk grafnya sebagai berikut. Kemudian hubungkan tiap simpul berdasarkan tabel di atas, yaitu pada baris pertama zat kimia M tidak bisa bersama dengan zat kimia N dan P. Kemudian, pada kedua zat kimia N tidak bisa bersamaan dengan zat kimia P, Q, R, dan S. Sehingga setelah semua dihubungkan, maka didapat bentuk grafnya sebagai berikut. Dari graf di atas diketahui derajat dari tiap simpul yaitu M ada 2, N 5, O ada 2, dan untuk derajat P 3, Q 3, R 2, S 3. Kemudian untuk pewarnaan pada simpul akan diawali dari simpul yang berderajat paling besar. Nah, dari sini kita dapat ketahui dari graf tersebut N merupakan simpul berderajat paling tinggi, sehingga kita memulai pewarnaan dari simpul N. Kemudian untuk simpul yang tidak bertetangga dengan simpul N, yaitu ada simpul M, maka akan diberikan warna yang sama dengan simpul N. Kemudian akan ditentukan lagi derajat yang paling tinggi di antara simpul yang belum diwarnai. Diperoleh derajat yang tertinggi yaitu ada 3, yaitu ada pada simpul P, Q, dan S. Dipilih sebarang, misalnya di sini saya memilih P. Kemudian akan ditentukan simpul yang tidak bertetangga dengan simpul P dengan derajat tertinggi, yaitu tinggal ada Q dan S. Nah, di sini dipilih simpul S untuk diwarnai sama dengan simpul P. Kemudian dilakukan cara yang sama seperti sebelumnya, sehingga diperoleh grafnya sebagai berikut. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 warna dari pewarnaan graf, yaitu merah, biru, dan hijau. Sehingga untuk ruang penyimpanan yang dapat disiapkan untuk menyimpan zat kimia yaitu berjumlah 3. Untuk ruang pertama yang digunakan menyimpan zat kimia N dan O. Untuk ruangan kedua dapat digunakan untuk menyimpan zat kimia P dan S. Dan untuk ruang ketiga dapat digunakan untuk menyimpan zat kimia M, Q, dan R. Suatu graf dikatakan konsekutif jika graf tersebut dilabeli secara konsekutif. Contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu terdapat suatu graf yang memiliki titik P1, P2, P3, dan 4. Di sini kita misalkan titik P1-nya yaitu 3, P2-nya yaitu 1, P3-nya 5, dan P4-nya sama dengan 7. Lalu di sini kita melabeli. Pelabelannya yaitu selisih antar titik.
Contohnya seperti selisih antar titik P1 dan P2 yaitu 2, karena 3 dikurang 1 sama dengan 2. Begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya itu graf bintang berganda. Graf bintang berganda itu terdiri dari dua graf, yaitu Sn dan Sn plus 1, sehingga menjadi Sn, N dan plus 1. Gambar ilustrasinya seperti gambar di bawah, yaitu terdiri dari graf bintang berganda yang memiliki 4 titik dan 5 titik, kemudian dihubungkan menjadi graf S4,5. Selanjutnya itu kita masuk pada pelabelan konsekutif pada graf bintang berganda. Contohnya yaitu kita misalkan N sama dengan 1. Seperti di gambar, yaitu suatu graf memiliki titik P1, P2, dan P3. Seterusnya kita akan melabeli graf bintang berganda ini, yaitu titik P1-nya kita misalkan dengan 1, titik P2-nya kita misalkan dengan 5, titik P3-nya kita misalkan dengan 3. Jadi untuk pelabelannya itu selisih antar titik, seperti selisih antar titik P1 dan P2 yaitu 4, P2 dan P3 yaitu 2. Selanjutnya contoh lainnya yaitu kita misalkan N-nya menjadi 4, sehingga grafnya menjadi S4,5. Gambarnya itu ada di samping. Jadi untuk pelabelannya sama seperti graf yang kita misalkan N sama dengan 1, yaitu selisih antar titik tersebut, sehingga didapat untuk pelabelannya seperti di gambar bisa dilihat. Sehingga dari graf bintang berganda ini kita dapatkan pola Sn, N plus 1 seperti gambar yang ada di sampingnya. Sekian dan terima kasih untuk pelabelan graf pada bintang berganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai bilangan independen. Bilangan independen adalah kardinalitas maksimum dari himpunan independen yang dinotasikan dengan alfa G. Himpunan independen tersendiri merupakan himpunan yang berisikan simpul-simpul pada suatu graf yang tidak saling bertetangga. Nah, sebagai contoh, kita misalkan pada suatu graf G dengan simpul V1, V2, V3, V4, V5, V6. Maka untuk himpunan independennya, kardinalitas himpunan yang berjumlah 1 itu ada V1, ada himpunan V2, dan seterusnya hinggalah V6. Nah, untuk kardinalitas himpunannya yang berjumlah 2 itu ada V1, V3, V1, V5. Kenapa demikian? Karena V1, V3 itu tidak saling bertetangga, dan V1 dan V5 juga tidak bertetangga. Nah, untuk kardinalitas himpunan yang berjumlah 3 itu ada V1, V3, V6, di mana simpul tersebut tidak saling bertetangga. Agar lebih mempermudah, maka dapat kita lihat pada tabel berikut. Sehingga diperolehlah bilangan independennya itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari bilangan independen pada graf bintang berganda. Seperti yang telah dijelaskan pada rekan saya sebelumnya, bahwa graf bintang berganda merupakan gabungan dari dua graf bintang yang dimana ada titik atau sisi yang menghubungkan. Nah, untuk bilangan independen pada graf bintang berganda, di sini kami menggunakan bintang berganda dengan n positif. Nah, ketika n-nya sama dengan 1, maka didapat bilangan independennya itu sama dengan 2, yaitu V1, V3 seperti pada gambar, di mana V1 dan V3 tidak saling bertetangga. Selanjutnya kami mencoba pada bilangan independen pada graf bintang berganda yang n-nya lebih besar, yaitu pada n sama dengan 8 dan n sama dengan 9. Diperolehlah bilangan independennya secara berturut dengan cara yang sama seperti sebelumnya, adalah 15 dan 17. Dari sini diperolehlah pola dalam menentukan bilangan independen pada graf bintang berganda dengan n-nya positif, yaitu alfa Sn, n plus 1 sama dengan n plus 1 ketika n-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Dan 2n plus 1 ketika n-nya lebih dari sama dengan 4. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.